Kembali bersama DCA Channel. Kali ini kita akan merayakan Misa Vigili Paskah. Misa Vigili Paskah adalah misa syukur kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sebelum Hari Raya Paskah besok pagi. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara-saudari, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja terus mengajak putra-putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Ya Allah, dengan pengantaran putramu, Engkau telah menganugerahi umatmu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah hati baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kehidupan surgawi, agar telah dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus, demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindunginya dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah.
Bersoraklah para malaikat di surga, Engkaulah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah puji nafiri. Terharamkan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati, mada pujian bagi Bapa Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami. Kegelapan meliputi samudera, dan daya hidup ilahi melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, hendaklah terjadi terang, dan Allah
melihat bahwa terang itu baik adanya. Lalu Allah memisahkan yang terang dari yang gelap. Yang terang itu dinamainya siang, dan yang gelap dinamainya malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Hendaklah ada cakrawala di tengah-tengah sekalian air, untuk memisahkan air dari air. Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Hendaklah sekalian air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan yang kering tanpa pula hendaknya. Allah menamai yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu laut. Dan Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan berbiji, dan segala pohon yang menghasilkan buah. Dan terjadilah demikian. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Yang besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam. Allah mengadakan juga bintang-bintang. Maka jadilah petang dan pagi, hari menjadikan semua binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Lalu Allah memberkati semuanya itu dan berfirman, berkembang biaklah, serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung
burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Kemudian Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Ia menciptakan manusia pria dan wanita. Lalu Ia memberkati kedua-duanya dan berfirman, beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah, kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji untuk menjadi makananmu, dan segala jenis binatang di bumi serta burung di udara. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanannya. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Maka Allah beristirahat sesudah seluruh karyanya paripurna. Maka jadilah petang dan pagi, hari ini. Maka jadilah petang dan pagi, hari ini.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatan. Terangilah umat-Mu yang telah Kau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaan pada awal mula sebuah agung, namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam turun pasca Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru pada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering." Dan sementara itu, aku akan menyegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan berucap bahwa
Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu bertindak berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan kemalam-malaman Tuhan mengeluarkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelallah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan lirih dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air bergerak meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat yang kering, di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka.
ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan majesty bagi Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang-orang yang baik, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai kuasa, marilah, terimalah dan minum tanpa uang tunai. Dan makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah hidup payahmu kau belanjakan untuk sesuatu tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka aku akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendirikanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang menjadikan kepadamu. Sesungguhnya aku telah menyerahkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak beriman, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia bertemu, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rasanya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi dia. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rantang
dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalan, dan rancanganku di atas rancangan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali di sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kutunjukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan, telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal dari dalam dari Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di seluruhnya. Amin.
Ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibaharui lahir batin, agar kami selalu mengakui Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang dalam segala masa. Bacaan Epistola. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengannya. Dia oleh pembaptisan dalam kematiannya, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kami memandangnya. Kami telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus. Demikianlah Syukur kepada Allah.
Samuel berkata, tetap pada kasih setianya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisinya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam berkat dalam. Karena Injil Paskah itu sangat panjang, jadi khotbah saya panjang juga, ya. Apalagi hujan-hujan begini, tunggu sampai selesai hujan baru selesai. Harapannya sesudah khotbah, sesudah renungan ini hujan reda, ya. Ini hujan berkat mengenai perayaan malam Paskah, Injil Paskah. Ketika saya masih frater di biara Skolastika di Manado, biasanya kalau ada ulang tahun, misalnya saya yang berhari ulang tahun, maka 1 hari sebelum hari hanya, maka saya bersama-sama dengan teman-teman angkatan akan membuat yang namanya vigili ulang tahun. Vigili ulang tahun biasanya berkumpul dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Frater-frater satu angkatan. Lalu apa yang terjadi pada vigili ulang tahun itu? Biasanya teman-teman memberi sharing, mengungkapkan undang-undang mereka ya, tentang saya misalnya. Oh, Romo Vento itu kelebihannya ini. Dia itu murah senyum, mudah bergaul, tapi juga biasanya begitu. Suka marah-marah. Dan juga bukan hanya hal-hal yang positif, tetapi juga ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Oh, Romo Vento ini begini. Jadi kedepannya harus diperbaiki seperti ini. Begitu. Jadi kalau ada satu angkatan ada 14 orang, maka 13 orang itu harus bersharing tentang saya. Dan maksud dari sharing itu adalah supaya ya saya secara pribadi misalnya mengetahui hal-hal yang baik di dalam diri saya, sekaligus juga mengetahui hal-hal yang perlu saya kembangkan dalam hidup. Tujuannya apa? Supaya saya hidup secara baru ketika saya merayakan ulang tahun. Ada hal-hal yang baru yang harus saya kembangkan ketika saya merayakan ulang tahun. Itu bukan hanya ulang tahun lalu merayakan makan-makan bersama romo-romo, frater-frater. Tidak. Tetapi harus ada sesuatu yang saya perjuangkan di sana. Harus ada nilai yang saya kembangkan. Itu hal-hal yang baik. Kedepannya supaya saya menjadi frater yang baik. Ketika saya jadi romo, saya menjadi romo yang baik. Begitu vigili ulang tahun di sini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini kita merayakan vigili Paskah. Vigili Paskah. Vigili artinya apa? Vigili berarti kita berjaga-jaga, kita menanti, dan kita menunggu mujizat. Nah, vigili Paskah lebih dari sekedar kita merayakan vigili ulang tahun yang saya ceritakan tadi. Tetapi inti dari perayaan vigili Paskah itu ada 3. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama, kita mengenang akan peralihan Yesus dari maut kepada kehidupan. Itu yang pertama. Yesus yang dari maut itu menantikan kehidupan yang baru. Yesus yang baru. Yesus yang baru. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah peralihan dari kematian kepada kebangkitan. Jadi kita belum merayakan Paskah sebenarnya. Kita masih berjaga-jaga menantikan kebangkitan. Yesus kan bangkitnya sungguh-sungguh bukan benar. Dan yang ketiga adalah peralihan dari kegelapan menuju kepada terang. Ada 3. Peralihan dari kegelapan menuju terang. Dan itulah juga alasan mengapa vigili Paskah tadi kita buka dengan upacara cahaya di depan sana. Upacara cahaya dan perarakan lilin. Ya, sebelum kita masuk ada perarakan pada perayaan upacara cahaya tadi, lilin belum dinyalakan, lampu dimatikan, masih dalam suasana gelap, masih dalam suasana kedukaan, masih dalam suasana kematian.
Dan setelah lilin Paskah dinyalakan, itulah kebangkitan. Terang itu lahir, terang itu ada, kebangkitan itu ada. Dan ketika lilin Paskah dinyalakan, kita melihat cahaya Kristus yang bangkit mulia itu memperlihatkan cahaya Kristus. Umat menjawab syukur kepada Allah, itulah Yesus Kristus yang bangkit dari kegelapan menuju kepada terang kebangkitan. Lilin Paskah adalah lambang Kristus yang bangkit. Dan disitulah kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan kepada seluruh muka bumi. Ketika saya angkat cahaya satu-satunya lilin Paskah itu, lalu kita mendapat terang. Dan Dia menerangi kegelapan itu. Dan itulah Kristus yang menerangi kegelapan. Ya, bukan hanya dunia, tetapi semoga lilin Paskah menerangi kegelapan hati kita masing-masing. Supaya apa? Ada terang sedikit di dalamnya. Supaya hati kita yang banyak dosa itu, hati kita yang penuh dengan apa itu, banyak unek-unek, banyak mengeluh, banyak kurang bersyukur, mengalami terang. Yesus masuk, cahaya Kristus masuk di dalam hati kita, menerangi pikiran, budi, hati, dan tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. Tuhan Maharani, bebaskanlah umat-Mu dari segala kejahatan. Bebaskanlah umat-Mu dari segala dosa. Bebaskanlah umat-Mu dari kematian kekal. Bebaskanlah umat-Mu. Kami orang berdosa. Semoga Engkau berkenan menyucikan percaya ini untuk kelebihan kembali anak-anak-Mu, Yesus Putra Allah yang hidup. Selamatkanlah umat-Mu. Kristus dengarkanlah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Saudara-saudari terkasih, kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar rahmat-Nya memenuhi air ini, semoga semua yang akan dilahirkan kembali dalam Kristus berkat perbaptisan disatukan dalam keluarga Allah. Allah yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah Engkau menyatakan kelahiran baru. Sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putra Abraham Kau seberangkat melintasi Laut Merah.
Dengan demikian, kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di Sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, katakanlah gerejamu, dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus, air ini dipenuhi dengan rahmat Putra Tunggalmu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citramu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru." Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan pengantaran Putra, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudara, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan diresmikan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri memperbaharui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air para nabi mewarnakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya, dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di Sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbarui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami berusaha, bersukacita bersama-sama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara menolak setan? Ya, saya menolak. Dan semua perbuatannya? Ya, saya menolak. Dan semua tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahkan kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para pembesar baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit mempertemukan kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon.
Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu memasuki paskaraya abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
saja persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dia anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Maka Engkau Bapa yang berbelas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak ternoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, yang pertama-tama untuk gereja yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh kaboni bersama membangun Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang
berhimpun di sini, yang imannya kepadamu engkau kenal dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kami kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami mengenang dan menghormati pertama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan malam yang amat suci saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sictus, Cornelius, Ciprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu atas jasa dan doa mereka. Semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, serta yang menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah Tuhan kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas dan sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menegakkan pelangi kepadamu, Allah Bapa-Nya yang Maha Kuasa. Sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini, kami minum dari piala ini.
terang Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga, demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu, Habel, dan kurban leluhur-Mu dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agung. Kami mohon kepada-Mu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan-Mu ilahi, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan materai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai ketika kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdoa dan berdosa, yang berharap atas rahmat-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelius, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau menguduskan dan Engkau senantiasa menciptakan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk pengalaman kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa
dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggal dan bagimu damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
jadwal tugas liturgi minggu depan tanggal 15-16 April 2023 sebagai berikut. Sabtu pukul 18 pengatur umat dan kolektan lingkungan Santo Rafael. Kolektor dan umat Ibu Sisilia Sukaparwati dari lingkungan Santo Rafael. Akhirnya kami panitia mengucapkan selamat Vigili Paskah pada malam hari ini. Terima kasih, berkata.
Bapak Ibu yang terkasih, semoga perayaan Vigili Paskah ini membuat kita semakin hidup sebagai anak-anak Allah, terutama hidup yang bangkit bersama Kristus. Semoga kita bangkit bersama Kristus dan kita hidup dalam cahaya kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memohonkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang berbahagia, malam ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan Ria Paskah, yakni perayaan kebangkitannya yang mulia. Demikianlah pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada hidup kita. Dari sebab itu, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga berkat perayaan Maria Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Semoga demi kebangkitan Putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Roh Kudus, kita dengan hati yang riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh